Kami mau datang kepada Tuhan. Kami haus, kami lapar, akan terus memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, apapun boleh terjadi dalam hidup kami, tetapi kami tidak pernah tergoyahkan Tuhan iman kami kepada Engkau. Kami selalu berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Kami akan terus memuji Engkau, kami akan terus menyembah Engkau Tuhan. Selama kami masih bernapas, kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Kami siapkan diri kami Tuhan di dalam ibadah praise and worship malam hari ini. Kami mau angkat hati kami, kami mau memuji dengan mulut kami, kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Karena Engkaulah Raja di atas segala raja, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Segala yang dalam hidup kami mau Bapa mengagungkan nama-Mu. Karena Engkau telah perbuatan yang sungguh ajaib dalam hidup kami. Engkau sudah menyatakan kasih-Mu atas kami Bapa. Haleluya Yesus, haleluya. Amin, amin. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan terus bersuka cita di dalam Tuhan. Bapak Ibu, dalam masa-masa yang kita hadapi ini, mungkin ke depan ada masa-masa kesukaran, tetapi kita tetap berpegang beriman kepada Tuhan. Tidak akan pernah goyah iman kita kepada Tuhan. Apapun boleh terjadi, tapi kita harus punya prinsip yang ilahi di dalam Tuhan. Kita akan berpegang akan firman-Nya. Mari Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan, karena kita percaya bahwa di dalam pujian Tuhan bertata. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dimanapun kita memuji, dimanapun kita menyembah, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Haleluya, haleluya Yesus. di tempat
Dengan minyak yang
Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu merubah hidupku. Bapak Ibu, malam hari ini dimanapun engkau berada saat ini, mungkin engkau ada di tempat ini, mungkin Bapak Ibu ada di rumah. Mari kita bersama-sama sepakat, kita akan undang Roh-Nya, kita akan undang Roh Kudus untuk datang di tengah-tengah kita malam hari ini, supaya Roh Kudus terus berkarya di dalam hidup kita, supaya Roh Kudus menjamah hati kita pada saat ini. Mari kita undang Roh Kudus, karena kita tidak mampu tanpa Roh-Nya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Mari kita akan bersama-sama buka hatimu, buka kedua tanganmu. Mari kita akan katakan, datanglah Roh Kudus. Haleluya.
dalam hidup kami Bapa. Hanya Engkau Yesus di dalam hidup kami. Hanya Engkau Yesus yang ada di dalam hati kami. Walaupun kami, sekalipun kami melewati masa-masa yang sukar, masa-masa kesukaran ini Tuhan, tetapi kami tetap berpegang kepada Engkau. Kami tetap mengandalkan Engkau dalam segala sesuatunya Bapa. Dan kami tidak pernah Tuhan mau hidup menyimpang dalam kebenaran-Mu, tetapi kami tetap terus Tuhan memegang kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu hidup kami karena Engkau. Hidup kami karena Engkau Yesus, karena kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, Engkau satu-satunya yang sumber pengharapan percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Hanya Engkau Yesus, satunya yang ku andalkan. Dari dalam hati-Mu yang paling dalam, dengan ketulusan, Engkau Tuhan menyertai, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Mari kita angkat tangan kita katakan, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Haleluya Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu Tuhan, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Mari katakan bersama-sama,
Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Bapak Ibu, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah, mari kita andalkan Tuhan. Jangan engkau imanmu goyah dengan apa yang engkau lihat dengan mata jasmani saat ini. Tetapi kekhawatiranmu, kecemasanmu, ketakutanmu, engkau lepaskan dengan engkau memandang Tuhan, mengandalkan Tuhan, percaya kepada Dia. Maka setiap kekhawatiran, setiap kecemasan, setiap ketakutan akan meninggalkan hidup. Bapak Ibu, jika engkau malam hari ini juga terintimidasi oleh hal-hal yang negatif akan situasi kondisi saat ini, ataupun hal-hal tentang masa depan, engkau bisa katakan pada malam hari, setan ini stop diri. Kami patahkan dan hancurkan setiap kuasa intimidasi. Dan malam hari ini saya mau mendeklarasikan dalam hidupku lewat mulut kami bahwa kami akan mengandalkan Tuhan. Kami akan percaya tetap kepada Tuhan, karena Tuhan kami Tuhan yang hidup. Dia sanggup menyelesaikan semua masalah, memulihkan situasi kondisi yang ada saat ini. Tuhan kami sanggup, Yesus Kristus sanggup menyelesaikan semuanya. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Kami percaya Tuhan. Firman-Mu berkata, Tuhan Yesus Kristus tetap sama, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami pegang janji-Mu, kami pegang Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, situasi kondisi saat ini Bapa akan berlalu begitu saja. Dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan itu terjadi atas kota kami, atas bangsa ini, atas hidup kami, atas keluarga kami, atas usaha pekerjaan kami. Semuanya Tuhan pulihkan. Tuhan, malam hari ini dimanapun kita berada saat ini, mari kita sepakat, kita bersama-sama menyanyikan lagu ini, mendeklarasikannya, berdoa bersama-sama. Kita akan katakan bersama-sama, satu-satunya Tuhan yang kami andalkan, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
bahwa akhir-akhir ini adalah Tuhan masa-masa di mana Engkau Tuhan akan segera datang kembali. Masa-masa ini akhir zaman. Sesuatu penggenapan firman-Mu akan terjadi. Namun Tuhan, kami tetap akan setia kepada Engkau. Kami akan tetap taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Kami tetap akan hidup di dalam firman-Mu. Karena hidup kami menggenapi firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Hidup kami hanya menggenapi firman-Mu Bapa. Tidak ada yang lain Tuhan. Sampai pada akhir hidup kami, apapun yang terjadi dalam akhir zaman ini, kami akan tetap hidup di dalam menggenapi firman-Mu. Hati kami tidak pernah goyah, hidup kami tidak pernah goyah, iman kami tidak pernah goyah. Kami tetap setia kepada-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Orang ayah Shantara Batokuria Nalama. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita katakan bersama-sama dengan iman. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari kita nyanyikan dengan kesungguhan hati jiwa kita. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, kami mau belajar Tuhan untuk tetap taat kepada Engkau. Kami tetap berserah kepada-Mu. Kami tetap bersukacita dan mengucap syukur dalam segala sesuatu. Karena kami tahu Tuhan, ketika hidup kami dalam tangan Tuhan, maka kami tidak perlu khawatir dengan apapun, karena Tuhan selalu beserta dengan kami. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan, untuk menguatkan kami ya Bapa, untuk meneguhkan iman kepercayaan kami, supaya hari lepas hari yang kami boleh lalui, kami bisa berjalan terus bersama dengan Engkau. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu yang sedang bersama-sama ikut live streaming pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita akan membaca firman Tuhan. Pada malam hari ini saya ingin berbagi kepada kita semua
Tuhan yang terdapat di kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16. Kitab Raja-Raja, 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16. Judulnya adalah berbagi di saat kekurangan. Kita baca bersama-sama 3, 4. Sebentar. Ya, kita baca 3, 4. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat dan yang masuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu, nampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti bagiku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Setelah itu maka kami akan mati. Tetapi Elisa berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti pudar daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, situasi saat ini sungguh sangat-sangat membuat banyak orang mengeluh. Tadi saya naik Grab, dia berkata selama 1 bulan ini baru 2 kali dia dapat penumpang. Padahal biasanya setiap hari itu bisa 7 orang, tapi ini baru 2 orang. Ada banyak sekali orang-orang yang mengeluh. Karena apa? Karena situasi dan kondisi yang kita alami saat ini, Bapak Ibu. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus berpegangan kepada Tuhan. Pada saat-saat seperti ini, saya diingatkan oleh Tuhan mengenai firman Tuhan ini. Saya mendapat rema yang sangat luar biasa dari firman ini. Di sini dikatakan sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Sungai di mana tempat Elia itu mengambil minum akhirnya menjadi kering. Karena apa? Karena hujan tiada turun di negeri itu. Kemudian Tuhan berfirman lagi kepada Elia. Dia katakan, bersiaplah, pergi ke Sarfat. Nah, Sarfat ini adalah kota kecil yang panas dan kering. Jadi Tuhan menyuruh pergi ke Sarfat. Sarfat itu kota yang panas dan kering.
Ya, terletak di Laut Mediterania di antara Tirus dan Sidon. Pada saat ini Sarfat ini terkenal sebagai Libanon. Di sana pun juga sebetulnya hujan tidak turun, ya, tidak turun selama kurang lebih 2 tahun. Tetapi kita perhatikan dari apa yang kita baca, walaupun demikian dikatakan Elia tetap taat dan melakukan perintah Tuhan. Kemudian dalam ayat yang ke-10 di situ dikatakan sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api itu. Nah, di sini dikatakan bahwa Elia dia taat dengan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dia pergi ke Sarfat, ya, tanpa berbantah dengan Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan yang dia layani adalah Allah yang sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam hidupnya. Kemudian setelah sampai di pintu gerbang kota itu, dia melihat di sana ada seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Bapak Ibu, janda ini bukan orang istimewa dan juga bukan orang Yahudi. Dia bukan orang Israel. Dia berasal dari Sidon. Sidon itu adalah pusat pemujaan dewa Baal yang dikenal juga sebagai tempat asal Ratu Isabel, istrinya Ahab. Nah, dari sudut pandang umat Allah, dia bukan orang pilihan. Janda ini bukan orang pilihan, bukan orang yang layak dipakai oleh Tuhan, bukan. Karena dia bukan orang umat pilihan Allah. Dia adalah orang kafir dari Sidon. Tetapi ada hal yang harus kita perhatikan. Pada waktu saya membaca Alkitab ini, kitab 1 Raja-Raja ini, saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Dalam ayat yang 9b, mari kita baca bersama-sama. Di situ dikatakan Tuhan berfirman, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Di situ dikatakan Tuhan berfirman, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi dia makan. Bapak Ibu, dikatakan di sini aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Itu berarti bahwa janda itu walaupun dia bukan orang Yahudi, tetapi dia peka dengan suara Tuhan. Dia taat dengan dia mendengar suara Tuhan. Nah, dia bukan orang Yahudi, Bapak Ibu. Tetapi ketika Tuhan memerintahkan dia taat. Ini luar biasa. Saya sampai, wah, ini hal yang luar biasa sekali. Bagaimana bisa janda yang bukan orang Yahudi, dia bisa peka dengan suara Tuhan dan kemudian dia taat. Saya mendengar satu kesaksian yang luar biasa dari kapten pilot Rico. Ya, saya lupa ini, tapi kapten pilot Rico yang dari Batik Air. Wah, itu luar biasa. Pada waktu tsunami di Palu, dia itu ada di bandara di Palu. Sebetulnya dia take off-nya itu jam 18.05. Tetapi dia mendengar suara dikatakan bergegas, harus cepat. Ada suara di dalam diri dia yang berkata seperti itu. Kemudian dia katakan sebetulnya dia mau foto-foto dulu di bawah karena pemandangan begitu indah. Tapi karena ada suara ini sehingga dia didorong untuk dia langsung take off. Waktu itu juga dia katakan apa? Terlambat 10 detik, landasan di bandara itu retak
Kalau sampai dia terlambat 10 detik, ketika landasan pesawat itu retak, dia akan terpental. Dan dia tidak bisa membayangkan apa yang terjadi dengan penumpang yang ada di pesawat itu. Di pesawat itu ada 141 penumpang. Tetapi ketika dia taat dengan suara itu, dia berani berkata, dia katakan bahwa itu adalah suara dari Roh Kudus. Aku tahu itu adalah suara dari Roh Kudus. Suara dari Roh Kudus yang membuat dia taat dan akhirnya dia bisa selamat. Bapak Ibu, sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus bisa membedakan di dalam diri kita apakah yang sedang berbicara itu suara Tuhan atau suara hati kita atau suara setan, suara iblis. Kita harus bisa membedakan. Jadi jangan hanya sekedar kita datang ibadah, sekedar kita mendengarkan firman Tuhan, tidak. Tetapi kita harus masuk ke level yang lebih tinggi, di mana kita bisa mendengar suara Tuhan yang membuat kita diarahkan kepada hal-hal kebenaran. Haleluya. Nah, janda ini dia mendengar suara Tuhan, dia peka dengan suara Tuhan. Kemudian yang kedua, janda ini tahu, dia mengerti bahwa Tuhan yang disembah oleh Eli adalah Allah yang hidup. Kita lihat di dalam ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 itu dikatakan begini. Mari kita baca yang tulisan merah ya. 3, 4. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Bapak Ibu, di sini dikatakan perempuan itu berkata, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Perempuan ini dia tahu siapa Allah yang disembah oleh Elia. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, seharusnya orang-orang itu tahu bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Amin. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang besar. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang mampu melakukan perkara yang ajaib, dan dia adalah Allah yang berkuasa. Perempuan ini dia langsung tanggap, Allah, demi Allahmu yang hidup. Bapak Ibu, Allah kita itu Allah yang hidup, Allah yang mampu memelihara kita dalam segala situasi. Itu sebabnya dalam situasi apapun, jangan kekhawatiran lebih besar menguasai kita. Tetapi yang paling utama adalah Tuhan yang harus lebih besar dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Itu sebabnya kita harus hidup sebagai orang yang berkelakuan baik. Cermin kehidupanmu itu adalah kesaksian dirimu. Ketika engkau melakukan hal-hal yang baik, orang akan melihat, oh, dia orang baik. Kenapa dia orang baik? Karena dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Kita harus rendah hati, Bapak Ibu. Ya, tidak boleh sombong. Penuh dengan belas kasihan. Dan untuk saat-saat seperti ini, kita tidak boleh egois dan mementingkan diri sendiri. Ya, banyak saudara-saudara kita yang berkekurangan. Mari kita memperhatikan. Kalau ada tetangga kita atau orang-orang di sekeliling kita memerlukan bantuan, kita tidak segan-segan untuk memberikan bantuan itu kepada mereka. Amin. Kemudian ramah kepada siapa saja tanpa memandang status sosial. Kita harus ramah, Bapak Ibu. Muka kita tuh harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Nah, kemudian yang ketiga, janda itu mau taat dan percaya
atas apa yang dikatakan oleh Nabi Elia. Ketika Elia meminta dia mengambil air, dia lakukan. Kemudian ketika Elia berseru minta sepotong roti, dia berterus terang dan berkata, kita baca yang di merah. Ya, kita baca 3:4. Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah memakannya kami akan mati. Sudah tidak ada lagi persediaan, ya, sudah tidak ada lagi persediaan. Persediaannya hanya segenggam tepung itu dan sedikit minyak di buli-buli. Tetapi kita perhatikan ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 kita baca 3:4. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti muda daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sampai di sini janda itu tidak membantah dan mendebat dia. Secara manusia dia akan bilang, dari mana tepung lagi? Kalau aku memberikan ini kepadamu, maka habis semuanya, ya kan? Tidak ada lagi, Tuhan. Tetapi perhatikan di sini, dia tidak menjawab apa-apa. Dia melakukan apa yang disuruh oleh Nabi Allah ini. Dikatakan jangan takut. Ya, pada saat ini juga Tuhan juga berbicara kepada kita, jangan takut. Amin. Jangan takut. Situasi ini, situasi kondisi ini kita tidak tahu sampai kapan. Kita tidak mengerti kapan berakhirnya. Tetapi mari kita lewati hari demi hari dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Ketika dia mendengar ada janji Tuhan, ini yang harus kita perhatikan. Kita harus belajar mendengar Tuhan, bukan mendengar gosip, bukan mendengar hal-hal yang negatif. Haleluya. Kita mau mendengar janji Tuhan. Ayat yang ke-14. Di situ dikatakan, mari kita baca bersama-sama. 3:4. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Bapak Ibu, ini adalah janji Allah yang luar biasa. Dia katakan beginilah firman Allah, firman Tuhan Allah Israel. Firman Tuhan Allah Israel adalah Allah yang hidup. Haleluya. Dikatakan tepung itu tidak akan habis dan minyak itu tidak akan berkurang. Saat ini mari kita pegang janji Tuhan. Kalau engkau hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan engkau. Tuhan tidak akan membiarkan engkau. Dan dikatakan selanjutnya, pada saat dia taat. Ayat 15 kita baca 3:4. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Luar biasa. Ayat yang ke-16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Luar biasa, luar biasa. Amin. Coba perhatikan di sini. Tuhan
tidak langsung memberi tepung yang dalam jumlah yang banyak. Tidak berserta-merta 100 kilo tepung ada di hadapan janda itu. Tetapi dikatakan, lihatlah pemeliharaan Tuhan. Dari hari ke sehari tepung dan minyak itu tetap jumlahnya segitu, tetapi tidak pernah habis. Ini luar biasa. Tidak pernah habis. Tuhan juga dalam hidup kita mungkin tidak memberikan kita secara berkelimpahan, tetapi Dia mencukupkan keperluan kita dari hari ke hari. Bapak Ibu, ketika saya merenungkan ini, wah ini luar biasa. Luar biasa. Karena apa? Karena saya sendiri mengalami, ya, Tuhan tidak memberikan saat ini kelimpahan, tidak. Tetapi dari hari ke hari kami melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Nah, sekarang mengapa Tuhan mengutus Elia kepada janda ini? Karena Tuhan tahu bahwa janda ini bisa dipakai olehnya. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita bisa dipakai oleh Tuhan? Apakah kita bisa dipercaya oleh Tuhan? Coba kita lihat kepada diri kita masing-masing. Apakah kita ini adalah orang yang berguna bagi kerajaan Allah? Ketaatan janda itu telah menyelamatkan dia dan hamba Tuhan dari kelaparan. Hamba-hamba Tuhan dimanapun engkau berada. Saat ini kita tidak bisa ibadah secara bersama-sama. Secara otomatis pemasukan gereja pun juga berkurang. Tetapi tidak usah khawatir. Karena apa? Karena ada orang-orang yang disediakan Tuhan untuk memelihara engkau. Dimanapun engkau berada, Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan, Tuhan tidak pernah kurang orang untuk memelihara kehidupan kita. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang besar, Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Kami juga mengalami hal-hal yang demikian. Tapi ketika kami menaruh kepercayaan kami kepada Tuhan, jangan andalkan manusia. Manusia itu terbatas, tetapi andalkan Tuhan. Ketika engkau mengandalkan Tuhan, maka engkau akan melihat hal-hal yang ajaib yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memang tidak memberikan kita kelimpahan, tetapi Tuhan mencukupkan. Ini yang paling utama. Tuhan mencukupkan hidup kita, kebutuhan kita dari hari ke hari. Itu yang paling utama. Itu sebabnya mari kita belajar mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala sesuatu. Jangan biarkan engkau mengeluh. Jangan biarkan engkau bersungut-sungut. Jangan biarkan hatimu dipenuhi oleh pikiran negatif. Tetapi penuhi hatimu dengan pikiran yang positif. Semangat di dalam Tuhan. Haleluya. Ada jemaat Tuhan di tempat ini, ya, dia punya restoran. Waktu belum corona ini sebetulnya dia sudah banyak pesanan. Tetapi waktu corona ini pesanan itu dibatalkan semua. Kemudian dia posting di Facebook kalau restorannya itu sepi. Kalau dulu tahun yang kemarin itu kalau buka puasa restorannya itu ramai. Tetapi ini sepi. Tapi saya melihat hal yang luar biasa. Tuhan memberikan dia hikmat, ya. Dia jual sayur, dia jual buah-buahan, dia jual jeruk, duren, segala macam. Saya bilang, wah ini luar biasa. Tuhan memberikan dia hikmat, ya. Dia tidak tinggal diam, dia tidak tinggal terpaku merenungi nasib, tidak. Tetapi Tuhan memberikan dia hikmat supaya apa? Dia bisa beralih kepada yang lain, dan Tuhan membukakan berkat-berkatnya lewat yang lain. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan ini.
Mari kita akan terus sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita belajar untuk taat sama Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, peka dengan Tuhan. Dengar suara Tuhan. Ketika engkau peka dengan Tuhan dan mendengar suara Tuhan, engkau akan melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Saat ku renungkan hidup bersama. Haleluya.
membawa seluruh jemaat-Mu dalam tangan Tuhan. Ketika mereka berseru kepada Engkau, Tuhan, Engkau tidak pernah menutup telinga-Mu untuk mendengarkan mereka. Ketika mereka berseru kepadamu ya Tuhan, Engkau pasti akan mendengarkan mereka. Bapa, pada saat ini ada banyak jemaat-Mu yang mengalami kekurangan. Seperti sebagaimana Engkau memberkati kami, kami juga ingin Tuhan, setiap jemaat Tuhan mengalami Engkau. Sebagaimana Tuhan berkata kepada janda itu, jangan takut. Engkau juga berbicara kepada setiap jemaat-Mu, jangan takut, karena Engkau beserta dengan mereka ya Tuhan. Bapa di surga, biarkan Tuhan kami hidup mengandalkan Engkau, dan Tuhan tidak akan membiarkan kami kekurangan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami percaya kepada Engkau, kecukupan, kelimpahan ada pada setiap anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, seperti Raja Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang sudah menjadi tua. Tidak pernah melihat anak-anak Tuhan meminta-minta roti. Ketika kami mengandalkan Engkau Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan kami menjadi peminta-minta, tetapi Engkau menjadikan kami orang yang memberkati orang lain. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih buat jemaat Tuhan yang sudah bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan setiap orang yang melihat tayangan ini Bapa, Engkau juga memberkati mereka. Ketika saat ini mereka dalam keadaan yang lemah, letih lesu, Engkau memberikan mereka semangat. Engkau memberikan mereka kekuatan. Engkau memberikan jaminan kepada mereka. Kalau mereka sungguh-sungguh kepada Engkau, Tuhan tidak akan membiarkan mereka. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Demikian Bapak Ibu ibadah